Terima kasih Anda masih di Kompas Petang. Saudara, dua peristiwa berlangsung hari ini di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, sejumlah guru besar dan pengajar hukum tata negara melaporkan dugaan pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman ke Majelis Kehormatan MK. Dan yang kedua, Majelis Kehormatan menggelar rapat perdana klarifikasi pelapor dugaan pelanggaran etik Hakim MK atas putusan batas usia Capres dan Cawapres. Sudah ada Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara yang ikut melaporkan Ketua MK Anwar Usman atas dugaan pelanggaran etik MK. Selamat sore Mbak Bivitri, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia. Mbak Bivitri, boleh tidak digambarkan apa sih sebenarnya alasan dari belasan guru besar dan juga pengajar TN ini melaporkan Anwar Usman ke MK? Apa poin-poin utama yang dilaporkan? Poin-poin utamanya jelas soal benturan kepentingan yang terdapat antara Anwar Usman sebagai Ketua MK yang mengatur jalannya rapat permusyawaratan hakim sehingga menghasilkan putusan seperti itu, dan orang yang punya kepentingan terhadap perkara tersebut. Jadi memang kalau dalam kode etik Mahkamah Konstitusi dan juga dalam peraturan perundang-undangan yang ada soal benturan kepentingan dengan hakim, ada salah satunya di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tidak harus pemohon dengan Ketua MK atau Hakim MK, tapi orang yang berkepentingan terhadap suatu perkara dengan Hakim MK. Nah, di sini jelas sekali kita bisa lihat sendiri dalam putusannya, pemohon itu mencantumkan bahwa alasan dia mengajukan permohonan itu justru karena dia mengagumi, ditulis namanya Gibran Rakabuming, Wali Kota Solo. Jadi benturan kepentingan itu nyata dan tentu saja kita bisa membuktikan juga mereka ada hubungan paman dan ponakan. Dan dari situ kemudian akan terlihat kejanggalan-kejanggalan yang sudah diungkapkan sebagian oleh hakim-hakim sendiri yang menyatakan pendapat berbeda. Tadi sudah dikutipkan Pak Prof. Saldi Isra misalnya menyampaikan soal komposisi hakim dari 7 perkara itu, waktu 3 hanya 8, Pak Anwar Usman tidak ikut, tapi di perkara yang menang ini Pak Anwar Usman jadi ikut, ya, dan seterusnya. Kira-kira itu yang Mbak Bivitri, tapi total ada berapa hakim MK yang dilaporkan? Untuk kami 1. Kami paham yang lain ada 5 saya kira ya, PPBHI itu. Hanya Ketua Hakim MK? Pak Anwar Usman. Oke, Mbak Bivitri, ini kan ada 14 laporan yang sedang diproses MK. Sebenarnya apa urgensi dari laporan ini? Urgensinya sangat tinggi karena kita butuh kejelasan soal bagaimana MK ini masih bisa mempertahankan marwahnya atau legitimasinya atau tidak. Jadi laporan-laporan ini, terutama laporan kami, itu bukan soal Gibrannya yang mau kami halangi begitu ya, atau misalnya kami tidak suka Pak Anwar Usman, bukan itu. Tapi kami melihat MK ini sekarang legitimasinya menurun. Ketidakpercayaan publik terhadap MK itu sangat-sangat kelihatan. Bahkan kan kalau kita buka map saja, sekarang namanya Mahkamah Keluarga. Kemudian ada meme segala macam. Diolok-olok sangat parah MK ini. Nah, artinya sudah segenting itu kekuatan dari Mahkamah Konstitusi? Bukan, maksud saya, kekhawatiran saya adalah kalau diolok-olok seperti ini, nanti ketika MK misalnya memutus sengketa hasil pemilihan umum, terutama pemilihan presiden, kalau mereka tidak dipercaya lagi, maka bisa terjadi konflik sosial di kalangan masyarakat, karena dia tidak lagi dianggap adil. Nah, itu yang sangat urgen menurut kami, jadi harus segera diberi keterangan yang sejelas-jelasnya kepada publik. Dan juga sanksi terhadap pihak-pihak yang memang melakukan pelanggaran etik. Oke, artinya ada urgensi untuk jangka panjang juga. Tapi Mbak Bivitri, untuk kategori apa pelanggaran Anwar Usman ini menurut Anda? Dan sanksinya akan seperti apa? Apalagi kan status beliau adalah Ketua MK. Sebenarnya ini menurut saya kategorinya pelanggaran berat ya, karena benturan kepentingan itu luar biasa tinggi derajatnya. Bahkan tidak hanya di kode etik, kalau kita buka Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di pasal 17 itu dikatakan kalau ada hakim yang punya benturan kepentingan dia harus mundur. Bahkan kalau dia tidak mundur sebenarnya putusannya itu bisa menjadi tidak sah. Sebenarnya begitu. Jadi sebegitu tingginya soal benturan kepentingan ini. Karena mereka harus memberi yang adil.
Nah, jadi dengan itu seharusnya ini masuk kategori pelanggaran yang berat. Nah, sanksinya memang ada beberapa kategori. Yang paling ringan tuh biasanya hanya sanksi teguran lisan, gitu yang paling berat? teguran tertulis. Yang paling berat itu rekomendasi pemecatan. Dan ya kami sih berharap juga sampai kepada sanksi yang berat. Baik, singkat saja terakhir Mbak Bivitri, menurut Anda bagaimana kredibilitas dari Mahkamah Kehormatan MK ini, khususnya Pak Jimli? Ya, itulah ya. Jadi memang masalahnya dua tuh, bukan hanya Pak Jimli yang pernah menyatakan secara terbuka ia mendukung Pak Prabowo, tapi juga MK-MK sendiri dilantiknya saja oleh Ketua MK. Makanya kita harus dorong betul supaya MK ini MK lebih independen dan juga betul-betul transparan. Jadi kita juga kalau punya keraguan paling tidak nanti bisa dibuktikan dalam prosesnya. Baik, terima kasih Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara Ketua DPC PDI Perjuangan Kota